Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santana Wandaya, NPM 193507067 kelas A dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan menganalisis film dokumenter mengenai multikulturalisme yang ada di Indonesia, yaitu di dalam film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme menunjukkan kepada sesuatu yang krusial dalam dunia kontemporer di mana masyarakat saling berhubungan dalam berbagai perbedaan. Isu multikultur di Indonesia lekat dengan isu keagamaan, bahwa kebudayaan di suatu tempat itu ditentukan oleh bahasa, sejarah, institusi, agama, dan identifikasi subjektif kemasyarakatannya. Dengan begitu, saya tampilkan cuplikan film berikut ini. Astagfirullahaladzim. Kapan lu mau potong tuh sarang tawon? Anak setan. Kalau anak setan, abahnya apa? Seorang pemuda muslim Ana paham. Kenapa ente tidak mau pakai peci putih? Rambut ente sudah dia beduk. Tadinya aku nggak percaya. Kok bisa jatuh cinta dengan keribu seperti itu? Tapi dia keren, Del. Jarang anak muda punya perhatian pada pendidikan anak jalanan. seorang gadis Katolik. Kan belum muhrim, daripada jatuh. Sebuah film romantis yang menggetarkan. Persembahan Mizan Productions. Kalau sampai lu jadi sama tuh perempuan, lu bukan anak abah lagi. Keluar lu dari rumah gua. Ku nyanyikan lagu untuk kita. Aku suka puisi cinta kamu. Dia nggak ngerti deh, kenapa sih orang ngebatasin cinta karena perbedaan? Mama bisa jelasin ke Del? Papa? Senyummu yang Del, aku sama Nabila. Bukan soal Nabila, aku mah nggak peduli mau dia sepupu kamu kayak mau bukan. Tentang kita, Sid, ke depannya. hatiku. Aku sayang sama kamu, Sid. Nggak akan ada yang bisa misahin Deli sama Rosi. Osit pikirin sih, bukan cuma dari segi agama, dari aspek lain juga. Karena yang bakal Osit jalani ini nggak main-main. Yang seagama aja berat, apalagi beda. Hinggapkanlah mimpi hati, jalani satu cinta. Akankah mereka bahagia? Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Nah, setelah cuplikan tadi, maka film tersebut berkisahkan tentang seorang laki-laki muslim dan gadis Katolik yang jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Namun, kedua orang tua mereka menentang keras. Orang tua mereka tidak setuju karena menurut keyakinan yang dianut, menikah beda agama tidak legal. Kisah cinta lintas agama dan etnik bercerita tentang seorang pemuda seniman sastra keturunan Arab beragama Islam yang menjalin cinta dengan gadis Katolik etnik Cina. Hubungan keduanya tak mendapat restu dari orang tua masing-masing. Tapi, sepasang kekasih itu terus berusaha mencari jalan agar cinta mereka menyatu. Konflik utama film ini adalah bagaimana hubungan cinta dua orang dengan latar belakang berbeda menimbulkan banyak masalah ketika akan dilanjutkan dalam tradisi lembaga pernikahan. Konflik terbangun dalam latar belakang etnis Arab dan Cina keturunan dengan agama Katolik sebagai kelompok minoritas dan Muslim sebagai mayoritas di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dari film tersebut, dituturkan oleh keluarga Adelia dan Rasim, tampak jelas ada sejumlah permasalahan yang bisa timbul seputar nikah beda keyakinan. Sehingga mereka bisa dikatakan bersikap realistis dengan melihat kenyataan yang ada. Permasalahan ini
timbul dalam hubungan antar Adelia dan Rashid, juga antar keluarga. Keduanya yaitu sama-sama memperjuangkan hak pribadi sebagai manusia dan hak pribadi dengan hak kelompok di mana mereka berada. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah sungguh-sungguh bebas menguasai tubuhnya untuk menentukan hal terbaik baginya. Terdapat gap antara hak individu dengan hak kolektif pada para tokohnya. Ada ideologi atas tubuhnya yang seringkali turut mengendalikan perilaku dan hubungannya dengan orang lain. Ini pun berbasis pada etnis tertentu. Ideologi yang diterima hampir secara mutlak dan hampir tidak membuka peluang untuk dibicarakan. Hal ini terlihat dari cara bertutur dan berperilaku para pelakon, seperti antara lain yang diperlihatkan Adelia ketika hendak bersalaman dengan ayah dari Rashid. Isu beda agama atau hanya beda keyakinan dalam memandang sebuah kebenaran yang hampir berujung pada tindakan semena-mena memang lekat dengan berbagai isu multikultur yang merebak. Namun, dengan mulus film ini menyajikan sebuah pendekatan komunikasi dua arah, mampu mengatasi ketegangan, kesalingan memahami membawa dampak yang lebih baik dalam menjalin hubungan, baik antara kedua tokoh maupun antar tokoh dengan orang tua mereka. Tidak mudah buat kamu, buat Delia, buat kami, dan juga buat keluarga kamu. Pada akhir cerita, dikisahkan bahwa hubungan pasangan beda agama tersebut tidak diakhiri dalam sebuah lembaga pernikahan. Tetapi, peluang berhubungan atas dasar penghargaan atas diri kedua orang tokoh, pengertian yang dibangun bagi orang-orang di lingkungan mereka, telah membawa mereka pada keputusan di atas, yang tampaknya diambil dengan lapang dada, yang oleh film ditunjukkan itu diakhiri dengan kebahagiaan melalui tarian Arab yang ditarikan keduanya. Keperbedaan yang mereka miliki memang membuat konsekuensi tertentu. Namun, ketika masalah ini dihadapi dengan sikap bijak oleh kedua orang tokoh, justru membangun kesadaran kedua tokoh utamanya untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Film ini memberi solusi ideologi multikultur yang masih menjadi masalah di Indonesia. Bahwa hidup bersama dalam keberagaman belum tentu adalah ide buruk. Tidak perlu semua perbedaan diakhiri permusuhan. Bukan keputusan akhir kedua tokoh yang penting, tetapi proses berpikir dalam pengambilan sikap-sikap sebelumnya yang dilalui para tokoh ini sebagai konflik pribadi yang akan menentukan sikap dan keadaan ke depannya, yaitu terlihat melalui perubahan sikap kedua orang tua tokoh utama yang berangsur melunak. Karena film ini membuat sebuah tawaran yang masih sedikit dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan tindakan menyangkut multikultur di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.